Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau sedikit salamnya jawabnya masih bantar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'il kiram. Qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu semua, bil khusus Bapak RW, Bapak RT yang sudah standby lebih dulu dari kita. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini hari yang ke-13. Cepat ya Bu ya? Cepat ya. Cepat sekali rasanya. Sampai hari yang ke-13 rasanya sudah cepat karena kita sehat walafiat ya. Diberikan kecukupan, kemudahan menjalankan ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah betul-betul membawa berkah, hidayah bagi kita semua, memberkahi keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, membawa putra-putri lebih solihah. Habis Ramadan betul-betul Allah membukakan jalan-jalan rezeki yang berkah bagi kita semua. Allahumma amin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang Islam itu yang utama adalah sholat. Jadi kalau orang mengaku Islam itu yang utama dilihat adalah sholatnya. Andaikan kita punya tetangga baru, pengontrak gitu, kita kalau sudah lihat orangnya pergi ke masjid itu tidak perlu ditanya lagi, berarti dia itu orang Islam. Demikian mudah gitu, bahwa sholat itu merupakan identitas. Tapi kalau ada orang tetangga kita, kok nggak sholat, nggak kemana, itu sebelum bertanya mesti pingin bertanya iki, dan itu utama gitu dalam berkampung. Bu, itu tetangga baru itu agamanya apa ya? Pernah ke masjid enggak? Belum. Nah, kita akan berhati-hati. Berarti orang itu kalau tidak sholat lebih sulit untuk dikenal. Kalau udah sholat berarti sudah selesai kita mengenal dia bahwa dia adalah orang Islam. Untuk itulah dalam Islam sholat itu disebut tiang agama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Artinya kalau sholatnya sudah berdiri, maka rukun yang lain baru berdiri. Kalau orang belum sholat, rukun yang lain sulitin. Ada teman saya guru, warisan dari ibunya, bapaknya yang perempuan, tanah itu ya tuan tanah tuh. Dari Bantul sampai Jogja, Klaten, Sleman ada tanah, padahal orang Bantul. Nah, suaminya itu di keuangan, di DIY, keuangan juga kan gajinya besar ya. Nah, dia teman saya ngajar, tidak saya sebut namanya, nanti tidak merusak puasa kita. Ya. Dari usia mau pensiun 60 tahun usianya ya. Dia satu ruangan dengan saya, sering curhat. Pak Nasrun, aku itu yang saya galaukan dalam hidup ini sampai sekarang itu kami belum daftar haji gitu. Saya senang lihat Pak Nasrun itu udah haji, tapi dalam hati saya pingin sekali gitu. Lah kendalanya apa Bu? Kok belum daftar? Padahal jenengan itu ya kalau harta bondo tidak ada kurangnya. Kok nggak dari dulu-dulu? Ini suamiku itu tak ajak, Mas mbok daftar haji tuh. Udah daftar haji, sholat aja urung.
karena suaminya belum mendirikan sholat. Sampai 60 tahun belum mendirikan sholat. Lah isinlah daftar haji wong urung sholat. Sampai ditanya bagaimana teorinya gitu. Berarti teorinya Bu, memang orang itu sholat dulu baru bisa yang lain. Kalau itu belum yang lain, sulit. Nah, satu cara, ibu ajak ngaji perjalanan kemana gitu. Bantulah ada pengajian, kalau ada acara di mana, usahakan mampir di masjid. Mas, Bu, mampir ngancani aku, Bu, mandek sholat. Syukur-syukur sholat. Nah, itulah lama-lama sholat. Sampai lama perjuangan dia, katanya sudah 15 tahun dia 4 gitu. Bagaimana dia rasanya takut kalau mati nanti belum naik haji. Itu satu cara. Dan ibu sholat tahajud, nanti terakhir itu tolong sholat hajat saja. Sholat hajat, ya Allah, semoga suami hatiku terbuka untuk sholat dan haji. Ini lama-lama itu ikut pengajian, pergi kemana ikut pengajian, tapi kalau di kampung nggak mau dia ngaji, malu katanya. Akhirnya maulah dia sholat. Setelah sholat beberapa kali gitu, nampaknya sekarang saya mau daftar haji gitu, suaminya bilang. Tapi jangan haji biasa. Haji apa? Haji plus. Nah, itu 250 juta per orang ya. Nah, itu satu contoh bahwa memang sholat ini adalah tiang agama. Maka di keluarga kita ya loh, diusahakan ini yang pertama. Jangan sampai ada anak kita yang tidak sholat. Ini penting. Kalau ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pekerjaan yang paling Anda senangi? Kira-kira apa? Yang paling disenangi Rasulullah. Yang disenangi beliau adalah dalam hadis ya loh, ja'altul qurrata aini as-shalah. Bahwa aku memang kesenangan puncakku itu adalah sholat. Dan bukan hubbun yang dipakai, tapi qurrata ain ya. Bukan waja'altu hubbun, yang aku cintai dari sekian perbuatan adalah sholat. Puncak kesenanganku adalah, tapi di sini qurrata ayun. Qurrata ayun itu adalah yang paling menyenangkan hati. Ya. Jadi kalau disebut qurrata ayun, paling menyenangkan hati, paling membahagiakan hati, karena di dalam sholat itu ada pengagungan, ya doh, ada merasa bertemu dengan Allah, ya doh. Rasulullah loh ya doh, karena dia memang mengerti sholat itu, ya doh, memahami, dia merasa berhadapan dengan Allah itu seperti ngomong-ngomong, seperti bertemu dengan cinta, ya. Kita punya teman lama tidak ketemu itu karena sudah kangen itu kan ngobrolnya panjang ngalur ngidul, tidak terasa 1 jam. Demikian juga Rasulullah itu kalau sholat itu, kalau sholat malam itu di Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana sholat Rasulullah? Sholat Rasul itu malam, aqoma hatta tatafattaru rijlahu. Kalau beliau sudah sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Nah, jenengan itu bengkak kakinya karena asam urat toh. Beliau enggak, ya, waktu itu belum ada asam urat ya. Masih serba minus semua toh. Enggak, beliau bengkak itu karena lamanya berdiri, lamanya sujud, lamanya ruku. Ya. Dari mana kita tahu? Oh, Aisyah tidur. Tapi yang jelas kata Aisyah, kalau sholat itu lama sekali. Ada seorang laki-laki malam-malam ikut di belakang Rasulullah. Wah, ada Rasulullah tahajud ini, diikuti, Allahu Akbar. Rasul nggak tahu itu kalau di belakang ada orang. Bacanya apa? Pertama tatahu bi suratil Al-Baqarah. Yang dibaca Rasul itu pertama Al-Baqarah. Padahal kita baca Al-Baqarah berapa? Mas Tri paling cepat 1 jam. Saya juga 1 jam. Ya, nah, kalau Bapak 1,5 jam, dia 1 kali hafal kan 1 jam. Pikir orang ini paling nanti 1 jam ini Rasulullah akan rukuk ya. Laha makasabat walaiha maktasabat. Yasin tahlil itu Rabbana la tu'akhizna la yukallifullahu nafsan. Paling sujud. Ternyata Rasulullah enggak.
bablas lagi surat An-Nisa. Pikirnya paling pertengahan. Masih terus. Masih terus. Sampai selesai An-Nisa. Paling nanti akhir An-Nisa. Ternyata belum. Sampai ke Ali Imran, ya dong. Itu inna fi khalqis samawati wal ard. Barulah Rasulullah Allahu Akbar. Berarti paling tidak 1 rakaat 2 jam. Itulah yang disebut dijadikan kesenanganku adalah di dalam melaksanakan sholat. Kira-kira gimana kita? Kita kadang-kadang kan baru Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allama. Baca panjang lagi. Senang itu kul huwallahu ahad, Allahus samad. Cocok iki ya. Rasulullah mencontohkan kesenangan beliau itu adalah seperti bercinta katanya. Bertemu dengan Tuhan. Ada munajat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dimaknai lah. Dia merasa asik dibaca ayat. Ya. Nah, ditambah oleh guru kita Ibnu Qayyim Az-Jauzi ini ya. Kalau orang mengambil dari Rasulullah tadi, dia mengamati begitu. Kalau orang sudah sholat, bacaannya benar, gerakannya benar, ya. Bacaannya benar. Ya. Imam itu bacaannya harus benar. Benar dalam arti paling tidak memberi kesempatan jamaah untuk baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Ya. Baca benar. Gerakannya benar, gerakannya rukuk, sujud itu gerakannya. Dan dia memahami, kata beliau, mestinya orang sholat itu ada kenyamanan dalam hatinya, ada kepuasan, ada kelonggaran dalam dadanya. Adakah kita begitu kalau sholat? Andaikan katanya bacaan itu sholat itu benar, dimaknai, mengerti, rukuknya benar, sujudnya benar, begitu kita selesai sholat, Allah karuniakan ke kita seperti ya embun pagi masuk ke hati kita rasanya. Alhamdulillah ya Allah. Beda gitu. Tapi kata beliau, kalau sama saja sholat selesai, tidak Anda merasakan apa-apa, Anda perlu mempertanyakan pelaksanaan sholat Anda, dia bilang. Jika Anda tidak menemukan kedamaian, kelonggaran dalam hati, kebahagiaan, maka Anda perlu mempertanyakan keadaan sholat Anda. Apakah bacaannya yang tidak benar? Apakah makna-makna yang tidak diikuti dalam sholat? Apakah rukuk tidak mengerti maknanya? Karena gerakan itu perlu dimaknai. Maka perlu Anda pertanyakan sholat Anda, katanya. Maka beliau mengatakan, ya, dalam hadis Rasulullah juga kita dapat mengukur berapa nilai kita kalau sholat. Ya, sama dengan ujian, ujian ini. Ayo anak-anak, besok kita ujian seminggu gitu. Nah, besok ujian itu ujian bahasa Indonesia. Kira-kira selesai ujian dapat enggak mengetahui nilai kira-kira? Kerasa dong? Kerasa. Wah, insya Allah besok nilai 9 paling tidak. Ya. Tapi kalau lagi angel ya, wah, ini besok kayaknya harus remedi ini, nah. Harus ngulang, paling nilainya 6. Lah kenapa? Wah, angel banget. Ya. Angel banget. Demikian juga sholat. Itu kita sholat itu bisa menilai berapa pahala kita. Pahala kita. Yuktabu lirrajuli min sholatihi ma'aqala minha. Kata Rasulullah. Yang ditulis sebagai pahala dalam sholat kalian itu apa yang kalian pahami di dalam sholat. Berarti kalau ada orang pas baca Fatihah imamnya, tadi kuncinya belum ketemu, nah, pas baca Fatihah kuncinya ketemu. Allah ja, malah kadang-kadang sampai bunyi lah. Allah ja, kuncinya tadi di bawah kasur. Nah, kelingnya pas sholat. Berarti ya dia berkurang pahalanya karena tuktabu ya yuktabu lirajuli sholata ma'aqala minha. Sholat kalian itu diberi pahala. Yang diberi pahala cuma yang kalian pahami di dalam sholat kalian. Jadi jika ada di dalam sholat kita kok
hilang ingatan, itu kata tadi ingat kuncing, ingat apa, berarti pada saat itu sholat kita tidak diberi pahala walaupun tidak batal, ya toh. Maka keikhlasan dalam hati, tata cara perlu diperhatikan. Sholat itu dilakukan dengan ikhlas. Tata caranya harus sesuai tuntunan. Kehadiran hati di dalam sholat memaknai, ya toh. Maka Rasulullah menjelaskan lagi, innar rajula yantusuru wa maktutiba usrun tis'una wa samanuna wa sab'una wa sudusuna wa humsuna wa rubuna wa salasuna wa nisfu. Kalian kalau sholat itu katanya ada yang dapatnya 1/10. Artinya kalau sholat itu pahalanya 100, dapatnya yang 1/10. Tergantung tadi sebanyak mana dia mengingat Allah waktu sholat. Ada katanya itu ya 1/8, 1/7, 1/5. Ada yang nisfu, separoh, berarti dapat 50. Kalau 1/10 banyak deh. Ya, yang 10 pahala kita dapat itu. Nah itu, jadi ruhnya sholat kita itu adalah saat kita ingat, diberi pahala gitu. Nah, ada seorang Imam Ali Munawir mencoba menerjemahkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, kita dapatnya 10, 9, 5. Inna zalika muhtalifu bi ihtilafil ansahi bihasbi husui wa tadaburi wa nahwi mimma yuktasib. Terjadinya perbedaan-perbedaan dapatnya pahala di antara kita dari hadis Rasulullah. Berarti pahala yang kita dapat tergantung kehusuan. Wa tadabburi, sejauh mana kita mentadabburi makna-makna bacaan sholat. Wa nahwi mimma yaktasib, dan apa-apa yang menyempurnakan sholat. Nah, jadi ini perlu kita pahami kalau kita sholat, ialah bahwa besok salah satu penyesalan kita itu adalah orang yang dikubur sana. Kemarin saya sampaikan, "Woi, apa yang kamu inginkan sekarang?" Kami ingin kembali ke dunia. Yang mereka sesali salah satunya adalah sholat. Kenapa? Sebelum yang lain diukur, yang pertama diukur adalah sholat. Awaluma yuhasibu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama diukur pahalanya adalah tentang sholat. Nah, manakala sholatnya baik, maka yang lain baik. Maka inilah penyesalan. Maka kembalikan kami ke dunia, ya, yang lain kami akan mengamalkan amal soleh, yang kami tinggalkan kami akan tutupi. Berarti menyesal. Maka itulah pentingnya kita sholat ini untuk betul-betul diperhatikan. Termasuk di keluarga kita, ya. Di keluarga kita sholat itu membawa cahaya. Ada seorang ya agak kiai sedikit gitu, ya. Nah, dia punya putri, ibunya juga dari pesantren, ya. Ini dari pesantren. Yang laki-laki dia punya putri, yang laki-laki masih kuliah. Laki-laki kebetulan bapaknya enggak sholat, ibunya enggak, tapi kaya raya. Mulai dari mahasiswa laki-laki ini sudah sering ke rumah, ya, silaturahmi, teman kuliah, ya. Orang kaya. Putrinya ceritakan, "Mak, itu belum saya terima. Dia ingin mencintai saya, ingin menjadi mantu, tapi belum saya jawab." Nah, datang di sidang, "Mas, kalau kamu mau menikahi putriku, syaratnya sholat. Kata putriku kamu tidak sholat, maka jangan bermimpi melamar putriku kalau tidak sholat." Nggak datang. Kemudian datang lagi, tanya mertuanya perempuan, "Le, kamu sudah sholat belum?" "Sudah, Bu, baru sholat Jumat." "Perlu proses, Bu." Ya, proses gitu. Sampailah berakhir kuliah, ya, sebelum wisuda datang lagi dia. Kata putrinya, "Mak, dia mau menembung apa namanya, mencoba nembung bawa secara resmi gitu." Nah, datang lagi,
Nah, karena sudah lengkap dengan orang tuanya, perjuangannya sudah demikian, maka disampaikan dalam hal itu ke bapaknya, Pak, ini baru lamaran. Kalau nanti anak jenengan sholat, maka lamaran ini berlaku. Kalau tidak sholat, ya, saya tidak akan takut menolak lamaran bapak dan membatalkannya. Ya, dari sekian waktu mulai bekerja, no? Ya, akhirnya orang ini mencobalah sholat, ya, sholat. Tapi selihat putrinya udah sholat gitu. Akhirnya setelah selesai kuliah terjadilah proses pernikahan. Tentu sebagai orang kaya sudah dibangunkan rumah yang besar untuk mereka, langsung menempati rumah baru. Perjalanan waktu itu sholat itu berjalan seperti itu, kolo. Nak sempat dilakoni nak ora ya, ora. Berjalan sekian waktu. Ini sang istri selalu berpesan, Mas, mbok sholatnya dilakoni yang serius. Kenapa toh? Nanti putra putri kita kasihan. Terus disampaikan. Tapi perjalanan demikian bukan makin rajin sholat maka makin jarang. Karena tadi sholat cuma sebagai umpan, ya, supaya mertua menerima lamaran. Dari sekian waktu berjalanlah sampai kira-kira anaknya, mereka punya anak 3, yang besar itu SMA. Mulai dari SMP anak itu nakal gitu. Tiap minggu yang dipanggil guru BP, bolos lah, berantem lah, kulorang macam-macam itu. Sampai di SMA terus begitu. Yang pada akhirnya anak laki-laki masuk penjara. Ya, karena kulorang tadi di penjara. Muncul adik yang kedua juga perilakunya sama, udah kelihatan. Yang ketiga SD sudah kelihatan. Nggak ada yang yang benar gitu loh. Semua yang masalah sekolah, bolos apa gitu. Bilangnya, yang aku mau ketemu ibu gitu. Ibu yang mana? Ya ibu mertuaku. Lah ngopo kok katanya serius? Aku mau nanya sesuatu. Lah kenapa? Ini loh anak-anak ini kok saya lihat kok tidak ada yang lurus hidupnya gitu. Kayak memang ini karma dari ibu gitu. Lah kapan? Besok Sabtu sepulang kerja, ya. Siapkan oleh-oleh, siapkan. Malam menghadap, Bu, apa hubungannya sholat dengan pendidikan anak? Loh kok kamu tanya ngomong? Lah itulah, dulu kan ibu suruh saya sholat itu. Ya saya berat sekali saya rasa. Sudah saya usahakan tapi belum bisa. Apa hubungannya sholat dengan pendidikan anak? Maka ibunya menjawab, ataukah ini karma ibu, dia bilang gitu. Dulu saya sanggupi untuk sholat, untuk melamar putri ibu diterima. Apakah memang ibu memurkai salah, sekarang saya minta maaf ke ibu? Ibunya bilang, ya, Le, saya tidak pernah murka dengan anak siapapun. Baik anak saya, baik kamu, itu saya tidak pernah merasa murka untuk anak-anakku semua. Nengenele, ya, saya itu menjelaskan seperti ini karena memang hadis Rasul ada. Rasul itu pernah berpesan, ya, bahwa kalau rumah tangga kita itu sholat di dalamnya itu tercahayai. Jadi saya memerintahkanmu untuk sholat itu sebagai bekal dalam keluarga. Sama dengan mobilmu itu loh, Le. Mobilmu itu kalau nggak ada bensin bisa jalan enggak? Enggak, Bu. Motormu itu nggak punya bensin bisa jalan enggak? Enggak, Bu. Demikian dalam rumah tanggamu, tidak akan jalan semua. Yang walaupun dalam kelihatannya jalan, tapi hakikatnya semua trouble. Ya, kalau kamu tidak peka, semua sebenarnya sudah lama trouble. Dan saya sudah amati dari awal perilakumu. Karena kamu waktu menyanggupi, tapi jangan disalah kaprah. Ibu ini kok murka, melaknati kamu, bukan.
Ya tapi dalam hati saya ada kecewa. Wong anak saya ini orang sholat, lo ketemu dengan mantu yang tidak sholat. Ini lih. Rasul itu man hafazo alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatu yaumil qiyamah. Rasul, siapa orang memelihara sholat, nah, memelihara itu melaksanakan dengan baik. Hafazo itu seperti bahasanya, kamu habis Quran, habis. Kalau satu kali habis, udah hafal, sudah. Kapan? Minggu yang lalu, gak diulang, hilang gak? Hilang. Maka di sini juga ganakan Rasul, man hafazo, siapa yang memelihara, berarti terus menerus. Orang hafal Quran itu Pak, itu kerjanya menghafal tuh itu. Kalau nggak dihafal, hilang. Demikian juga man hafazo, kata Rasulullah, siapa orang yang betul memelihara sholat, ya, kanat lahu, di rumahnya itu nurun. Nurun itu pulang dari masjid subuh berjamaah, bapak itu pulang, itu kalau kisah seperti ulama-ulama dulu bisa nerawang, kita membawa cahaya ke rumah kita. Nurun wa hudan, petunjuk, wa burhan, bayan, penerang, bimbingan, taufik, wan najah, dan sholat itu membimbing untuk sukses semua. Rezeki sukses, anak sukses, jalan semua. Hidup yang berkah, selalu bermanfaat. Dari sana ke sini mengerjakan ini, mengerjakan itu, manfaat terus. Tidak ada waktu yang sia-sia. Wan yaumil qiyamah, menangnya, suksesnya nggak ada di rumah tangga, termasuk besok di akhirat. Ini loh Le, ini yang saya harapkan dari kamu itu. Jadi kalau kok kemudian hidupmu sulit, nangis dia, cucuku sampai masuk neraka, masuk apa? Masuk penjara. Ini nomor 2 juga udah saya lihat, nggak jadi, dia bilang gitu. Saya nyesal deh, dia bilang. Tapi belum ada terlambat. Ini hadis Rasulullah lanjutan. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Siapa orang berumah tangga itu tidak ada memelihara salat, lam yakul lahu nur. Di rumah tangga itu enggak ada cahaya. Ya. Wala hudan wala burhan, tidak ada bimbing dan tidak ada petunjuk. Berjalan seperti ya buih gitulah. Kesandul sana, kesandul sini. Ya kalau nggak ada bimbingan itu ya seperti orang dalam gedung besar, ya. Dilepas dia di situ, apa yang dia lakukan? Jalan sana ke sandung, jalan sini ke taprak, ya. Maka dalam hidupnya itu nanti akan menemukan kesulitan. Setelah disampaikan begitu, barulah anak itu sadar hubungan sholat dengan pendidikan anak di situ. Kalau kita sholat, ya, apalagi didoakan, ya, yang masih punya anak kecil itu, ya, disolat hajati tiap malam, ya, disolat tahajud, disolati, ya Allah, untuk anakku ini, ya Allah, bukakan hatinya, bukakan pikirannya. Apalagi dibikin sholat tahajud di rumah itu nur itu mengalir dari atas sana, menerangi kita. Maka ini pesan beliau untuk kita perbaiki sholat kita. Di surat Maryam ada lagi, ya, dibacakan 54. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Ini loh gitu. Kalau satu generasi tidak sholat, generasi berikutnya pasti tidak sholat. Jadi bapakmu itu tidak sholat, kamu ya tidak sholat. Kamu tidak sholat, cucuku besok tidak sholat. Dan itu ayat itu tidak hanya tidak sholat. Kita sekarang tidak sholat masih ngerti norma. Jika anak kita tidak sholat, fakhalafa min ba'dihim shalah wattaba'us sahwah. Anak sekarang kalau tidak sholat, kerjanya memperturutkan keinginan. Nggak mikir siapa bapaknya, siapa ibunya, kerjanya apa, gaweannya apa. Itu yang terjadi murid-murid saya begitu waktu saya ngajar itu. Bapaknya itu cuma ya, rewang apa namanya, garap sawah itu loh. Dibayar kan, bayar sawah. Dia berteman dengan temannya, tidak geng, temannya baik-baik.
Karena temannya ini beli KLX, ini beli KLX, dia juga mau minta KLX. Berapa harganya artinya, Pak? Apa namanya KLX itu? Motor KLX ya? Bener ya? Berapa harganya? 40 jutaan, 40 juta kalau baru. Mintanya memang second ya, sekitar 25 gitu. Itu pintarnya dia itu mintanya itu pas mau ujian nasional. Kalau dulu kan masih ujian nasional ada yang tidak lulus itu. Ya. Nah, itu tinggal sebulan itu nggak mau masuk dia. Apa nggak stres? Bapak itu anak SMA mau kelas 3 ini sebulan lagi ujian nasional, udah bolak-balik ketemu saya. Tiap saya datang ke situ pintunya dikunci, kamar itu dikunci. Pak, ini anak saya nggak pernah keluar. Ya saya juga panggil, Mas, Bu, keluar sebentar gitu. Kita jalan-jalan. Nggak mau. Bentar. Saya sendiri menghadapinya kalau punya seperti ini. Ya. Kalau nggak dibelikan motorin mau saya bunuh bapak saya, bilang. Mau pulang apa enggak? Bilang sama saya gitu. Aduh, ya. Tak ganti wong ya. Yang lain yang lebih Jawa gitu. Teman saya lebih halus ya. Pak Pur, coba ceritanya gini-gini. Oke kan dia. Sama jawabannya, nggak dibuka pintunya. Judek. Ya, itu memperturutkan keinginan. Kenapa? Karena tadi nggak sholat dia, nggak ada cahaya di hatinya. Taunya ingin. Demikian juga dalam hal pacaran gitu. Nggak ada mereka itu kok malu, kok gini, kok akibatnya nggak mikir. Kenapa tadi? Nggak ada cahaya dari orang tuanya, nggak ada ruh petunjuk. Ya, kalau kita nggak sholatin mau nasihatnya nggak masuk. Itu leleh dia bilang. Kalau kamu tidak sholat, cucuku tidak sholat. Cucuku itu bukan hanya tidak sholat, itu kerjanya memang menurutkan hawa nafsu. Itu anakmu itu salah satu contohnya. Ya, ngapa di penjara? Karena hanya mengikuti keinginan, nggak ada kontrol gitu. Wa saufa yalqauna goya. Generasi ketiga ini akan menemui kehidupan yang sulit. Ya, sulit dalam arti banyak problem hidup. Kalau kita usia kita nggak sholat, mungkin masih ada norma, masih ngerti, malu. Tapi anak kita nggak lagi. Maka yang pertama diajarkan ke anak kita adalah sholat. Nah, sholat ini harus betul-betul kita perbaiki. Ya, sholat bukan sekedar sholat. Tadi dijelaskan Ibnu Qayyim bahwa kalau kamu kok sholat tidak menemukan apa-apa dalam sholatmu, tidak ada kenikmatan, tidak ada sedikit kedamaian, tidak ada merasa basah hati kita, maka perbaikilah sholat. Maka ada di satu hadis lain, ada laki-laki anna rajula yusolli sittina sanah. Ada seseorang itu sholat 65 tahun. Sholatnya loh. Entah usianya 80 nggak tahu. 65 tahun dia sholat, tidak ada la yuqbalu lahu sholatuhu, tidak diterima satupun sholatnya. Bayangkan 65 tahun dia sholat. Kalau 70 kira-kira ya, berarti usia 10 sudah sholat dia, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Kata Rasulullah, apa penyebabnya kok begitu? Kata sahabat, la'alla yutimma ar-ruku'a wa yutimma as-sujuda wa yutimma as-sujuda wa la yutimma ar-ruku'. Laki-laki ini kalau sholat, kadang rukuknya benar, tapi kadang sujudnya tidak benar. Lain waktu sujudnya benar, tapi rukuknya tidak benar. Ya, disinilah cahaya sholat yang kita bawa ke rumah kita itu di 4 ini. Ya, kalau rukuk yang benar, kalau sujud yang benar. Ya. Di hadis yang lain kita temukan Rasulullah habis sholat dia duduk di situ. Kemudian ada laki-laki sholat di depan dia, masbuk terlambat. Ya. Selesai sholat, Rasulullah manggil dia, Mas, sini, tolong ulangi sholatmu.
Inilah wibawa Rasulullah. Tolong ulangi sholatmu. Baik Rasul. Mungkin kalau Pak RW yang bilang gitu, anaknya lari. Aku yang bilang, Mas, sholatmu ulangi, ampret. 14. Kalau Rasulullah enggak, Mas, tolong ulangi sholatmu ya, yang terbaik. Baik Rasul. Selesai 1 kali, belum benar. Mas, tolong ya ulangi sekali lagi, ulangi lagi. Itu mana tuh Rasulullah itu? Berarti kan kita bisa bayangkan ya, bagaimana Rasulullah berwibawa gitu. Dilaksanakan. Sudah 2 kali, bisa ulangi sekali lagi. Diulangi lagi. Sudah merasa diperbaiki, kata Rasulullah, bisa diulangi yang keempat. Yang menghadap, ya Rasulullah, wallah, demi Allah yang mengutusmu ke dunia, ini yang aku bisa sholat. Hanya ini yang saya bisa sholat. Ini yang saya terima dari pelajaran-pelajaran yang diberikan Rasulullah. Maka tolong ajari aku sholat. Itu enak. Tolong ajari. Maka Rasulullah yang ditegur apa? 4 hal. Kalau bertakbir yang benar, ya, takbir. Hadisnya panjang sekali. Takbir yang benar, ya, terus baca Fatihah yang benar. Kalau rukuk, dia yang ditegur itu adalah 4 tempat. Ya, sampai 3 kali disalahkan, ternyata kesalahan pokoknya adalah di rukuk, ya. Rukuk sami Allah, ya. Rukuk sami Allah, sujud, duduk antara 2 sujud, 4. Dia bilang, di 4 tempat ini harus tomak ninah. Kenapa? Orang tidak sah sholatnya kalau dia tidak tomak ninah. Ya. Orang sujud itu tadi katakan toh, 60 tahun orang itu sholat tidak ada satupun yang diterima. Kenapa? Karena dia sujud, rukuk tadi. Rukuk itu tidak sempurna. Ya. Di hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah itu, la yujuza sholatar rajula hatta yutimma juhraha fi rukuk. Tidak diberi pahala sholat seseorang sampai dia meluruskan punggungnya ketika rukuk. Ya. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Kita awali dari awal, ya. Yang pertama, wudu, ya. Sah ndak sholat seseorang kalau tidak berwudu? Salah satu sahnya sholat itu harus berwudu. Enggak sah. Tapi kita selama ini merasa sah wudu kita, tapi sesungguhnya tidak sah. Kata Rasulullah, yang saya khawatirkan dalam wudu kamu adalah manakala 1 koin 500 rupiah di sini tidak basah. Ya, kita wudu, tapi ada 1 koin 500 itu di sini tidak basah, maka sholat kamu itu, wudu kamu tidak sah. Maka kegagalan kita di situ. Ada orang bilang, aku udah sholat gini, wah pede. Di akhirat nggak ada pahalanya. Kenapa? Wudunya tidak sempurna. Makanya kalau berwudu itu jangan dianggap sebagai bersuci luar toh. Wudu itu kalau diniati itu menghilangkan sebuah kegalauan. Ya. Berwudu kita, ya. Wudu, ya. Berwudu cuci muka. Orang normal, ini saya masih normal, walaupun botak sedikit ini masih. Ya. Atas itu tumbuhnya rambut normal sampai sini, ya. Kalau samping ini ujung kuping, ujung ini, pastikan ini basah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atas disabar air itu, dinikmati. Jangan dibayangkan supaya bersih, cantik, enggak. Yang paling penting adalah kata Rasulullah, niatkan setiap tetesan wudu dari muka kalian itu menggugurkan dosa. Bismillah, ya Allah, dosa mata ini banyak, hidung gitu. Ya, yang normal ya. Yang rambutnya sini tumbuhnya udah botak itu jangan sampai, ya, malah sampai sini, ya. Tetap di sini, ya. Dinikmati, betul-betul diniatkan kita mensuci luar dan mensuci batin. Ya, nah. Apalagi kayak gitu. Wah, ya, anak-anak muda itu
tangan, ya, tangan itu betul-betul digusat di sini, ya. Ya, kadang main gini-gini ke keran itu, ya. Nggak sah, karena prinsipnya muka, tangan itu adalah bagian yang dibasuh. Ibu kalau membasuh piring memang begini, Bu? Enggak lah. Membasuh piring itu ya muka ini juga niatkan di sini. Yakin tidak di sini banyak dosa? Ya. Ini dulu waktu muda ya, pulang dari sekolah jam 11 lapar, lewat mangga orang lempar. Dapat itu masa muda kita sampai begitu. Padahal itu kan dosa. Dibersihkan ya Allah. Ya, jangan seperti pesilat. Kanan dulu baru kiri, ya, kali diniatkan nikmati wudhu itu. Makanya kalau di Mekah Madinah itu wudhu itu mesti ada kursinya. Ya, nah, mantap itu duduk kita. Bismillah. Desainnya udah diatur enak duduk. Ya, nah. Nyuci kaki, nah. Rambut. Nah. Rambut itu prinsipnya dibasuh apa disapu? Ya, disapu. Bukan enggak, basahkan tangan, ya, masuk, ya, tarik kembali ke kuping, ya, ini ditarik yang kuat, karena di sini itu ada urat-urat saraf yang bisa menggugah ke sini, ya. Jadi mau gini ya boleh, ya. Nah, tapi coba rasakan nanti gini, badannya apa? Tahan. Niatkan di otak ini, nah, banyak mikirkan yang tidak baik ini. Ampun ya Allah, kuping ini ya Allah, tarik yang kuat. Nah. Putus. Dinikmati, ya, nikmati. Nah, maka kata Rasulullah itu tetesan wudhu kita itu mengampuni dosa kita. Membasuh kaki, basuh ya, membasuh itu benar. Dibasuh ini yang sering, ya, karena lagi yang senior nggak ada kursi itu, keseimbangan orang tua itu kan sudah sulit. Mengenengen itu, ya, yang senior kan udah keseimbangannya satu kaki itu udah sulit. Makanya ya diusahakan gimana, kan? Picit-picit, dinikmati, ini juga diniati ya Allah. Bukan hanya kotor, tapi di dalam juga banyak dosa. Kemudian berdoa, masih ingat doanya? Ini juga sering dilalaikan. Ya, nah, WC sudah saya wudhu bablas. Padahal doanya juga mengampuni. Paling tidak syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda masuk Islam dulu. Setiap kali sholat kita masuk Islam lagi, karena boleh jadi tadi Islam kita terkotori karena dosa. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi ya Allah, Islam lagi. Wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kalau lebih panjang, Allahumma jalni minat tawabin. Ya, doanya kan gitu. Ya Allah, jadikan aku orang yang cepat bertaubat. Tawabin wajalni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan diri, wajalni min ibadikas solihin. Kalau masih lanjut, kelongkang aku bersama orang yang soleh. Dimanapun kita ketemu orang soleh, ketemu, ya, ketemu orang soleh. Kalau semua orang teman soleh, tahu soleh kita. Nah. Ini yang pertama ya, wudhu. Ya, nah. Udah jam berapa? Masih berapa menit? 1 menit ya. Sholatnya belum masuk. Ya, nah. Oke. Doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lain waktu kita benarkan sholatnya, sehingga sholat kita lebih lurus, lebih manfaat, sehingga betul-betul membawa nur dalam keluarga kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa? Doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rahman ya Rahim, di ujung Ramadan, di ujung hari Ramadan ini ya Allah, ayo mohon kepadamu ya Allah, salah satu doa yang diijabah ya Allah, angkat doa kami ini ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang yang sholat ya Allah, yang menemukan hikmah sholat ya Allah, yang kau berikan kenikmatan dalam mendirikan sholat ya Allah. Jadikan sholat kami lebih khusyuk beribadah ya Allah, lebih benar gerakannya ya Allah.
Jadikan dengan solat ini keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak kami tercahaya dengan solat-solat kami, ya Allah, sehingga anak cucu yang berprestasi, ya Allah. Jadikan solat kami datang ke tempat-tempat rezeki kami, ya Allah, sehingga Engkau mudahkan kami mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah. Ya Rahman, bimbing kami, ya Allah, untuk termasuk hamba-Mu yang soleh dan solihah. Rabbana ya Rahman, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Zahabat jama'u wastannatil urub wasabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana razaqtana wa qina adzabannar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.